Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada surah Al-An'am. Sebelum ini kita sudah selesai membahaskan ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah. Selanjutnya kita akan teruskan pula kepada surah Al-An'am, yaitu surah yang ke-6 tertibnya, surah yang ke-6 urutannya dari surah-surah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran terdapat 114 surah. Surah Al-An'am adalah surah yang ke-6. Dalam kesempatan ini kita akan membahaskan tentang 3 ayat pertama tentang surah Al-An'am, yaitu tentang pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, atau Allah adalah pemilik segala pujian. Di dalam 3 ayat yang akan kita pelajari ini, insyaAllah kita akan menerangkan tentang mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik segala pujian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang pertama mengapa Allah adalah yang berhak untuk memiliki segala pujian. Sebabnya adalah karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah yang mengadakan kegelapan dan cahaya yang silih berganti, kegelapan malam, cahaya siang, yang kesemuanya bermanfaat bagi manusia. Kegelapan malam bermanfaat bagi manusia, kemudian cahaya siang bermanfaat juga bagi manusia, dan yang mengadakannya adalah Allah. Maka yang berhak untuk dipuji setiap saat, di siang hari ataupun di malam hari, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi malangnya orang-orang kafir menyekutukan Allah. Mestinya Allah yang dipuji, tetapi mereka juga mengambil sekutu atau tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyamakannya dengan Allah. Padahal yang mencipta langit dan bumi dan yang mengadakan gelap dan cahaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka semestinya hanya Allah yang mereka agungkan,
yang mereka tinggikan, yang mereka muliakan, tetapi orang-orang kafir menyekutukan Allah. Kemudian Allah terangkan sebab yang berikutnya, di samping penciptaan langit, bumi, mengadakan gelap dan cahaya, Allah juga sebagai pemilik pujian adalah karena Allah yang menciptakan manusia dari tanah. Merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dibentuklah tubuh manusia, ditiupkan roh, jadilah manusia. Kemudian diberikan pasangan kepada Nabi Adam, juga manusia, dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian diberi keturunan sampai menyebar luaslah manusia di permukaan bumi, dan semakin banyaklah manusia di permukaan bumi sampai akhir zaman. Di antaranya adalah kita pada hari ini. Jadi penciptaan diri kita ini adalah atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila demikian, hendaklah yang dicipta ini kita, maksudnya hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membuat kita dari tidak ada menjadi ada. Dari yang asalnya hanyalah tanah bumi, kemudian menjadi seperti sekarang ini. Tetapi masih ada saja manusia yang ragu kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuasaan Allah adalah apabila Allah yang menciptakan manusia, kemudian mematikan manusia, kemudian Allah memberitahukan bahwasanya manusia yang telah dimatikan akan dibangkitkan kembali. Susah bagi Allah untuk menciptakan manusia kembali. Tidak. Menciptakan pada kali pertama saja Allah mampu, apalagi menciptakan pada kali yang kedua. Tetapi masih saja ada di antara manusia yang meragukan tentang hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang ketiga, Allah adalah yang disembah di langit oleh para malaikat dan yang disembah di bumi oleh makhluk yang ada di bumi. Dan apabila manusia itu diciptakan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Apakah manusia itu beribadah sesuai dengan tujuan penciptaannya atau tidak? Allah Maha mengetahui untuk apa? Untuk membalas. Apabila manusia beribadah kepada Allah, Allah berikan balasan kebaikan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dia beribadah, Allah berikan balasan kebaikan. Tetapi apabila tidak mau beribadah, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mengikuti kehendak hawa nafsu sendiri, melanggar, melakukan kesalahan, maka tanggung pula akibatnya. Setiap apa yang dibuat oleh manusia, Allah Maha mengetahuinya dan akan membalasnya. Kapan membalasnya? Di dunia ini, tetapi akan sempurna membalasnya nanti di hari kebangkitan. Inilah dia 3 ayat, yaitu yang berkenaan dengan pujian milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan atau yang mengadakan gelap dan cahaya, kemudian yang menciptakan manusia. Kemudian khusus tentang manusia adalah yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Beribadah, maka sesuai dengan tujuan penciptaan dapat balasan kebaikan. Apabila tidak, maka nanti akan menanggung akibat. Jadi 3 ayat pertama yang terdapat dalam surah Al-An'am adalah menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengenalkan dirinya siapa, sehingga dengan demikian manusia akan lebih mudah untuk beragama, akan lebih mudah untuk menjalankan petunjuk Allah, akan lebih mudah untuk mengikuti bimbingan Rasulullah, karena mengenal siapa Allah,
yang menciptakan alam semesta termasuk diri manusia? Siapa Allah yang menurunkan kitab suci? Siapa Allah yang mengutus Rasulullah? Kalau mengenal Allah, maka akan lebih mudah untuk menjalankan agama. Maka disebut awwaluddin, perkara yang pertama di dalam agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pemberitahuan tentang siapa itu Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, Tuhan itu adalah yang menciptakan. Sementara yang disembah itu yang berupa berhala di sekeliling Ka'bah itu, yaitu oleh penduduk kota Mekah, itu bukan Tuhan. Apa sebab? Sebab berhala-berhala itu, patung-patung itu bukanlah yang menciptakan. Malah patung-patung itu adalah yang diciptakan. Jadi dari awal penurunan ayat kepada Rasulullah memberitahukan tentang Allah. Di permulaan surah Al-An'am ini kembali Allah menerangkan tentang dirinya supaya manusia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini sudah diterangkan. Akhir dari surah Al-Maidah Allah menerangkan tentang dirinya, bahwasanya dirinya lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Dan semua akan kembali kepada Allah, dan Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi sekarang kembali lagi Allah menerangkan tentang dirinya supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Allah. Karena kalau diharapkan manusia dengan akal fikirannya sendiri untuk mengenal Allah, tak akan mampu, disebabkan karena keterbatasan akal di dalam mengenal Allah. Tetapi apabila Allah menurunkan firman-firmannya dan memperkenalkan dirinya langsung, maka manusia apabila Allah yang maha mengetahui memperkenalkan dirinya, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena yang maha mengetahui yang memberitahukan, maka kita yang tak tahu ini tidak ada alasan untuk menolak. Kalau ada orang yang maha tahu disebabkan karena dia maha guru, umpamanya dia berpendidikan tinggi, dia menguasai keilmuan, kemudian sudah banyak dan lama mengajar, kemudian dia memberitahu sesuatu, apakah ada alasan bagi anak SD untuk membantah maha guru ini? Tidak. Apa kata anak SD? Tak seperti itulah. Bisa diterima? Tidak bisa. Begitu juga tentang ketuhanan. Apabila Allah itu sendiri yang memberitahukan tentang dirinya, maka tidak ada alasan bagi kita yang tidak memiliki ilmu tentang Allah untuk membantahnya. Yaitu ketika Allah menyebutkan aku pencipta langit dan bumi, ada bantahan? Tak ada. Kalau ada bantahan, maka berikan bantahan itu. Kalau bukan Allah pencipta langit dan bumi, siapa pencipta langit dan bumi yang lainnya? Tak ada jawaban. Karena memang yang Allah sampaikan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Jadi 3 ayat pertama Allah menerangkan tentang dirinya sebagai yang menciptakan alam semesta ini, dan hidup kita ini adalah juga ciptaan Allah. Kita adalah bahagian dari alam semesta ini. Maka apabila semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguruskan, maka pujian itu hendaklah dipersembahkan hanya kepada Allah. Jangan alamatkan lagi pujian itu kepada selain Allah. Mengalamatkan pujian kepada selain Allah juga sama seperti pujian kepada Allah, itu namanya menyekutukan Allah. Itu adalah kekufuran, dan Allah tidak menyukai kekufuran apabila dilakukan oleh hamba-hambanya. Siapa yang biasanya melakukan itu? Adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, dan tidak ada alasan untuk tidak memiliki pengetahuan.
Apa sebab? Sebab Rasul telah diutus untuk menyampaikan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsirnya, namun kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan 10 pahala, dan mudah-mudahan pahala itu diberikan kepada kita berupa balasan, yaitu dimudahkan pemahaman, kemudian bukan hanya pemahaman dimudahkan, diberikan pula peluang dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita fahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض ya'lamu sirrakum wa jaharakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit yang 7 lapis dan bumi. Wa ja'ala az-zulumati wan nur, dan telah mengadakan kegelapan dan cahaya. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim, kemudian orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, ya'dilun, mereka menyekutukan Allah. Sebenarnya kata ya'dilun ini bukan menyekutukan Allah. Sebenarnya kata ya'dilun ini menyamakan. Nanti kita akan bahas mengapa asalnya menyamakan, kemudian terjemahannya menjadi menyekutukan Allah. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakanmu, min tin, dari tanah. Ini yang dimasukkan Nabi Adam alaihi salam. Tsumma qada ajala, kemudian Allah menetapkan ajal, yaitu kematian. Wa ajalum musamman indahu, dan ada lagi satu ajal yang telah ditentukan di sisinya, di sisi Allah. Satu lagi ajal, ajal yang mana lagi? Kalau tadi disebut ajal kematian, maka satu lagi ajal adalah kehidupan di hari akhirat. Summa antum, kemudian kamu tamtarun, meragukan kebangkitan di hari akhirat. Wa huwa Allah, dan dialah Allah, yaitu Tuhan yang disembah fis samawat, di langit, wa fil ard, dan yang disembah di bumi. Ya'lamu sirrakum, maha mengetahui yang kamu sembunyikan, wa jahrakum, dan yang kamu lahirkan atau yang kamu nyatakan, wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Kita ulang dari awal ayat. Ada 3 perkara yang penting. Pertama, Allah pencipta langit, bumi, kemudian yang mengadakan kegelapan dan juga cahaya. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan manusia dari tanah. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Ada 3 perkara. Kita lihat terjemahan dari awal ayat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir
terhadap Tuhan mereka, mereka menyekutukannya. Dialah Allah yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian menetapkan ajal, yaitu kematian, dan menetapkan satu lagi ajal di sisinya, dan menetapkan satu lagi ajal yang telah ditentukan di sisinya. Kemudian kamu ragu terhadap kebangkitan. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang disembah di langit dan di bumi, mengetahui yang kamu sembunyikan dan yang kamu lahirkan, dan mengetahui apa yang kamu usahakan. Jadi 3 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang dirinya sebagai pencipta alam semesta, kemudian pencipta manusia, kemudian manusia diperintahkan untuk beribadah, berusaha. Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh manusia. Dari 3 ayat ini berarti yang dikehendaki dari kita sebagai manusia adalah mengenal Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan alam semesta yang bermanfaat bagi kita. Langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, kegelapan malam untuk istirahat, kemudian cahaya siang untuk berusaha. Kemudian kita sendiri pun dari tidak ada menjadi ada. Nampak sekali tanda kekuasaan Allah, mulai dari tanah sampai kita jadi seperti sekarang ini. Ini adalah karena karunia Allah yang sangat bermanfaat bagi hidup kita, yang sepatutnya kita syukuri. Mau bersyukur, balasan kebaikan menanti. Kufur, tak mau bersyukur, maka azab pun tersedia. Jadi hidup ini adalah ujian. Sekarang kita lihat ketiga ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsirnya. Di permulaan ayat yang pertama, Allah menyebut bahwasanya segala pujian itu adalah miliknya. Alhamdulillah, segala pujian itu adalah milik Allah. Alif lam pada perkataan alhamdu ini adalah alif lam lil istighraq. Maknanya adalah alif lam yang menerangkan bahwasanya pujian yang dipakaikan alif lam pada kata pujian tersebut, hamdun dipakaikan alif lam, bermakna bahwasanya pujian itu pujian apa saja hendaklah ia dipersembahkan kepada Allah. Jadi pujian meliputi segala pujian, bukan pujian tertentu saja. Pujian meliputi pujian apa saja hendaklah dipersembahkan kepada Allah. Apa sebab? Sebabnya adalah Allah adalah penyebab segala sesuatu. Apabila Allah penyebab segala sesuatu, sebutlah apa saja sesuatu itu. Karena Allah yang menyebabkannya, maka yang patut dipuji adalah yang menyebabkannya. Umpamanya adanya langit, siapa yang menyebabkan adanya langit? Allah. Apabila Allah yang menjadi penyebab adanya langit dengan menciptakannya 7 lapis, ditinggikan tanpa tiang pula, Allah yang menyebabkannya sedemikian itu, maka Allah lah yang patut dipuji. Andaikan kalaulah langit itu, ini andaian saja untuk menerangkan bahwasanya pujian itu mesti senantiasa dipersembahkan kepada Allah. Tentang langit saja, andaikan langit itu tidak tertinggi seperti yang ada sekarang ini, bagaimana? Mungkinkah kita menerbangkan pesawat kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Tak bisa. Andaikan langit ini memiliki tiang-tiangnya, seperti tengok bangunan gini, tak begitu luas bangunan kita ini. Di tengah ni ada 6 tiang besar-besar, 6, 7 lagi, 8 lagi, nampak. Dengan adanya tiang ini terhalang pandangan kita ini.
Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit ini tanpa tiang, sehingga berleluasa sekali pesawat itu terbang ke sana kemari tanpa terganggu oleh tiang, karena tak ada tiangnya. Sekarang ini ada software di komputer itu, kalau kita download, kita bisa melihat pesawat yang sedang terbang di angkasa sekarang ini. Sekarang ini live. Sekarang ini pesawat itu beribu rupanya terbang di angkasa ini, di seluruh dunia. Dan bukan hanya pesawat yang terbang, satelit pun juga beredar di angkasa. Karena langit ini tidak ada tiangnya, berleluasa terbang di angkasa. Andai kan kalau ada tiangnya bagaimana? Ini contoh mudah untuk mendekatkan kita. Sepatutnya kita ini banyak bersyukur kepada Allah, menerangkan bahwasanya Allah sebagai pencipta langit itu adalah yang maha terpuji, karena dialah Allah yang menciptakan langit tinggi seperti ini tanpa tiang. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit. Itu baru satu, belum lagi yang lainnya. Itu kalau dikaitkan dengan kendaraan yang membawa kita di angkasa. Dengan luasnya angkasa ini, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan air laut yang diuapkan ke angkasa. Andai kalau ruangan ini sempit, mungkinkah air itu bisa menguap dan menjadi awan? Kemudian didorong oleh awan ke darat, kemudian akan diturunkan hujan seperti yang kita saksikan sekarang. Kita lihat dengan keluasan angkasa ini, dengan menjunjungkan langit tinggi-tinggi sekali, sehingga tak ada siapa yang mampu untuk mencapai langit. Jangankan langit, ke bulan saja sudah susah untuk mencapainya, masih lagi di bawah langit. Dan masih ada lagi planet yang paling jauh yang belum mampu dicapai oleh manusia. Melihatnya sudah, tapi mencapainya belum. Begitu luasnya angkasa raya ini sebagai rahmat, sebagai manfaat, kebaikan yang mendatangkan maslahat bagi manusia. Maka sepatutnya pujian itu kepada siapa? Kepada yang menciptakannya. Alhamdulillah. Itu baru langit yang kita sebut. Belum lagi bumi, karena ilmu kita tentang langit sangat sedikit sekali. Karena semakin banyak ilmu kita tentang sesuatu, akan semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu tersebut. Tentang bumi pula, Allah ciptakan bumi yang ada di bawah kita ini. Sebenarnya kita ini di angkasa, sebenarnya kita ini. Cuma karena ada kekuatan bumi yang menarik kita, akhirnya lekatlah kita ke muka bumi ini. Andai kan Allah hilangkan kekuatan bumi menarik kita, yang disebut daya gravitas, akan terbang kita di angkasa ini. Terbayang tidak? Itu baru satu yang kita sebut. Allah letakkan kekuatan menarik pada bumi untuk menarik apa saja yang ada dekatnya. Kalau sudah jauh darinya, bumi tidak menariknya lagi. Jadi ada sampai masa tertentu tidak ada lagi gravitas bumi, sehingga melayang di angkasa sana. Tak jatuh dia ke bumi ini, karena tidak tertarik oleh kekuatan bumi. Kalau tidak ditariklah kekuatan bumi, ini Al-Quran ini terbang ini, tidak melekat dia ke bawah. Makanan tidak lagi berada di atas meja.
Bagaimana susahnya kita menjalani hidup. Itu baru satu kekuatan gravitas bumi yang kita sebut. Belum lagi rezeki yang diletakkan di bumi, bermacam-macam rezeki, dari tanam-tanamannya, kemudian apalagi minyak bumi, dan masih banyak lagi yang perlu disebutkan, yang kaitannya sangat penting sekali untuk kehidupan manusia. Semestinya manusia ketika melihat satu persatu dari apa yang ada di bumi, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian kaitan dengan kekuatan bumi lah, tanaman di bumi lah, kemudian barang tambang di bumi kah, atau apa saja yang ada di bumi, semestinya pujian yang banyak itu karena penyebabnya adalah Allah. Maka segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, ketika Allah menggunakan kata langit, Allah menggunakannya dalam bentuk jamak, bentuk banyak. Ketika Allah menggunakan kata bumi, Allah menggunakannya dalam bentuk satu. Padahal disebutkan bahwasanya langit itu 7 lapis, bumi itu pun juga 7 lapis. Jadi kalau 7 bermaknanya langit jamak banyak, bumi pun juga banyak. Tapi mengapa Allah menggunakan untuk langit itu banyak, untuk bumi itu satu? Langit itu banyak disebabkan antara satu langit dengan langit yang berikutnya, karena ada 7 langit, itu berjarak antara satu dengan yang lainnya. Sementara antara satu lapisan bumi dengan lapisan bumi berikutnya tidak berjarak, yaitu lapisan bumi itu 7 lapis, maka antara satu dengan yang lainnya ia adalah himpit menghimpit, jadi sebagai satu kesatuan, maka disebut dalam bentuk satu. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hakikat yang ada di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh manusia, kecuali setelah manusia membuat penelitian yang mendalam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau disebut penciptaan, bermakna dari tidak ada menjadi ada. Dulu langit tak ada, bumi tak ada. Pada zaman azali yang ada hanyalah Allah saja. Selain Allah tak ada. Setelah itu Allah baru ciptakan ciptaannya. Ciptaan yang pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Setelah itu Allah ciptakan ciptaan, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, kemudian barulah terakhir sini makhluk yang diberi beban oleh Allah adalah manusia. Diciptakanlah manusia yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah. Berikutnya lagi, wa ja'ala zulumati wan nur, dan Allah mengadakan kegelapan dan cahaya. Allah mengadakan, membuat menjadi ada kegelapan dan cahaya. Mengapa Allah tidak menggunakan kata menciptakan? Untuk langit dan bumi Allah gunakan kata khalaqa, menciptakan. Untuk kegelapan dan cahaya Allah gunakan kata ja'ala, mengadakan. Dalam tafsir disebutkan bahwasanya kalau kata khalaqa tadi adalah dari tidak ada menjadi ada, tapi kalau kata ja'ala, kegelapan dan cahaya ini adalah dari sesuatu yang sudah ada tetapi dibentuk sedemikian rupa atau diatur sedemikian rupa yang sudah ada itu kemudian menjadi sesuatu yang baru lagi atau menghasilkan sesuatu yang baru lagi. Umpamanya, kapan kegelapan itu muncul? Ketika matahari sebagai pemberi cahaya itu dibenamkan. Terbenam matahari, tak nampak lagi, maka muncul cahaya. Jadi dengan menenggelamkan matahari muncul cahaya, muncul kegelapan, timbul kegelapan. Kemudian kapan pula cahaya itu datang? Ketika Allah menerbitkan matahari. Ketika Allah terbitkan matahari di pagi, maka muncul cahaya. Jadi kata ja'ala ini adalah dengan
dengan takwinu syai' minasyai', yaitu menetapkan sesuatu ke atas sesuatu, atau menggabungkan sesuatu ke atas sesuatu, atau menghubung kaitkan sesuatu dengan sesuatu, akhirnya jadi sesuatu. Maka kata ja'ala itu maknanya menjadikan atau mengadakan. Cahaya itu sudah ada juga. Cahaya matahari sudah ada juga. Sudah. Lalu bagaimana adanya kegelapan tersebut? Adanya kegelapan tersebut ketika matahari itu ditenggelamkan sehingga tidak ada lagi di permukaan bumi yang kita diami ini. Dia mungkin di bumi, di muka bumi yang lain, tapi di muka bumi yang kita diami ini, yang berada di sekarang di mana kita ini? Di Pekanbaru Riau. Nah, matahari berbanding kepada di daerah Pekanbaru ini sudah tidak nampak lagi karena sudah tenggelam. Nah, ketika itu kegelapan pun datang. Ini adalah makna yang terkandung daripada kata ja'ala. Jadi dari kata khalaqa nampak kekuasaan Allah, dari kata ja'ala pun nampak kekuasaan Allah. Bukan hanya dari tidak ada menjadi ada saja terlihatnya kekuasaan Allah, tetapi dari yang sudah ada itu pun juga terlihat kekuasaan Allah. Berikutnya lagi, kalau kita perhatikan, kata zulumat berbentuk jamak, kata an-nur berbentuk satu. Kalau tadi langit berbentuk jamak banyak karena antara satu langit dengan langit yang berjarak. Sekarang pula kalau kata zulumat ini banyak, mengapa pula dalam bentuk banyak? Berjarak pula? Bukan. Maknanya zulumat itu banyak jenisnya. Ada zulumat kegelapan, ada kegelapan malam. Ada lagi kegelapan kubur, ada lagi kegelapan kubur, ada lagi kegelapan laut. Kalau kita masuk umpamanya ke dalam tubuh manusia, maka rahim itu pun juga disebut sebagai kegelapan fi zulumat as-salas, yaitu di dalam kegelapan yang tiga. Manusia ditetapkan di dalam rahim, dikokohkan sehingga ia tidak lahir sebelum masanya, dikokohkan dia, dilekatkan dia di dalam rahim, di dalam kegelapan, tiga kegelapan. Karena kegelapan itu banyak, digunakanlah bentuk jamak az-zulumat. An-nur dibuat dalam bentuk satu, sebabnya adalah karena cahaya apabila digabungkan dengan cahaya yang lainnya, maka dia jadi menyatu. Cahaya matahari pada siang hari, ada lagi cahaya lampu. Pada siang hari cahaya lampu dengan cahaya matahari menjadi bersatu. Apa sebabnya? Sebab cahaya dengan cahaya dia apabila digabungkan menjadi satu kesatuan. Ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua ini adalah membawa makna cahaya ini bukan kepada cahaya yang kita lihat ini. Kemudian makna kegelapan bukan kepada kegelapan yang kita lihat ini. Kalau tadi kan kegelapan yang bisa dilihat, cahaya yang bisa dilihat. Tapi ada yang menafsirkan kegelapan di sini adalah kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, kegelapan kemusyrikan. Nah, ini adalah kegelapan juga. Maka banyak kegelapan ini. Kemudian kata cahaya ini maksudnya adalah keimanan, maksudnya adalah keyakinan, maksudnya adalah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, yaitu kecintaan kepada Allah, kerinduan. Itu adalah cahaya-cahaya. Ketaatan kepada Allah, kekhusyuan kepada Allah. Meskipun banyak, tetapi dia adalah satu kesatuan karena kaitannya adalah dengan keimanan kepada
kepada Allah. Boleh kedua-dua tafsiran ini kita terima? Boleh. Apa sebab? Sebab kata ini bisa dibawa kepada makna hakikat yang sebenarnya, yaitu kegelapan yang kita lihat, cahaya yang kita lihat. Boleh juga dibawa kepada makna majaz. Makna majaz ini makna kiasan, karena juga disebutkan bahwasanya kekufuran itu adalah kegelapan dan keimanan itu adalah cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, mereka menyekutukan Allah. Kemudian orang-orang kafir, kemudian, kata kemudian ini bagaimana memahaminya ini? Tadi sudah diterangkan bahwasanya yang patut dipuji adalah Allah. Sebabnya apa? Sebabnya sudah disebutkan. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Kemudian yang mengadakan kegelapan dan cahaya siapa? Allah. Jelas? Jelas. Kalau sudah sedemikian jelas, maka mengapa masih menyekutukan Allah dengan selainnya? Karena selain Allah bukanlah yang mencipta langit dan bumi, bukanlah yang mengadakan kegelapan dan cahaya. Semestinya kalau sudah mengenal Allah pencipta langit dan bumi dan yang mengadakan kegelapan dan cahaya, mestinya hanya menyembah Allah, mestinya hanya mentauhidkan Allah. Kemudian orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka, mereka menyekutukan Allah. Kata kemudian di sini untuk menerangkan buruknya perbuatan orang-orang kafir tersebut. Kata kemudian di sini untuk menerangkan buruknya perbuatan. Perumpamaannya supaya mudahlah untuk memahaminya. Ada orang yang mengenal kita siapa. Karena kita adalah yang membawanya dari kampung sana. Tidak bekerja dia di kampung sana, kita bawa ke sini, tak tahu apa-apa. Kemudian kita beri modal, dia tahu siapa kita. Kita yang bawanya dari kampung, kita beri modal, kita bimbing dalam berdagang, kemudian kita perkenalkan kepada orang-orang yang bisa membantunya dalam perdagangan, kemudian dia menjadi kaya raya disebabkan karena bantuan kita. Kemudian, ini ada kata kemudian dia pula menghina kita, membenci kita, menjatuhkan kedudukan kita, tidak sedikit pun menghargai apa yang telah kita berikan kepadanya. Nah, kata kemudian di sini membawa makna keterlaluan. Begitu juga dalam ayat ini. Kemudian orang-orang kafir menyekutukan Allah. Jadi kata kemudian di sini menerangkan tentang buruknya perbuatan orang-orang kafir. Apa makna kafir? Secara bahasa maknanya adalah menutupi. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran yang paling besar itu adalah Allah. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Allah sebagai yang mengadakan kegelapan dan cahaya ditutupi. Kononnya berhala itu juga adalah yang menciptakan. Yang menciptakan kesembuhan, yang menciptakan kekayaan, yang menciptakan kemenangan dan lain sebagainya. Oh, itu namanya menutupi keberadaan Allah yang mencipta segala sesuatu. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim, kemudian orang-orang kafir terhadap Tuhan mereka, terhadap Allah, ya'dilun, menyekutukan Allah. Sebenarnya kata ya'dilun ini adalah bukan menyekutukan Allah, tetapi menyamakan Allah dengan yang lain. Menyamakan Allah dengan yang lainnya. Baik, contoh mudahlah sekarang. Perbuatan menyekutukan Allah adalah meminta kesembuhan kepada selain Allah, meminta kekayaan kepada selain Allah. Kepada siapa manusia yang menyekutukan Allah ini biasanya meminta? Manusia yang menyekutukan Allah ini kepada siapa meminta biasanya?
Umpamanya kepada orang yang sudah mati, dia pergi ke kubur kemudian meminta kepada mayat yang dalam kubur, wahai fulan, wahai fulan, saya memohon supaya berikanlah kepada saya kekayaan. Nah, ini berarti meminta kepada orang yang sudah mati. Ini musyrik, menyekutukan Allah. Atau meminta kepada jin, wahai jin, ini kenderaan saya hilang, tolonglah cari ini di mana tempatnya ini. Meminta kepada jin, meminta kepada selain Allah. Semestinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tapi dia pula tunduk dan patuh kepada selain Allah, minta tolong juga kepada selain Allah, menyekutukan Allah. Dia telah menyamakan selain Allah yang tak berkuasa apa-apa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki siapa? Yang menyembuhkan penyakit siapa? Yang mengembalikan barang yang hilang siapa? Yang memberikan kemenangan siapa? Pada hakikatnya adalah Allah, karena semuanya berlaku dengan izin Allah, dengan kehendak dan kuasa Allah. Allah izinkan berlaku, berlaku. Allah tak izinkan berlaku, tidak berlaku. Jin tak punya kuasa apa-apa kalau Allah tak izinkan. Apalagi orang yang mati tak punya kuasa apa-apa. Tapi malangnya manusia meminta kepada yang tak punya kuasa apa-apa, kepada berhala yang melihat, tidak mendengar, tidak bercakap, tak mampu mendatangkan manfaat, tak mampu menolak mudarat. Tapi manusia meminta juga kepada yang tidak punya kuasa, telah menyamakan Allah dengan berhala. Itu namanya ya'dilun, menyamakan. Maka disitulah muncul terjemahan menyekutukan Allah. Jadi kalau mau mengagungkan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu apapun. Itu namanya mengagungkan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu dari apapun jua. Itulah yang disebut dengan mentauhidkan Allah. Kalimat mentauhidkan Allah adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang wafat dengan kalimah yang mulia ini, dijamin masuk syurga. Dan dosa yang paling besar adalah dosa mencemari kalimat yang mulia ini, yaitu dengan menyekutukan Allah, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ayat berikutnya masih lagi melanjutkan ayat yang sebelumnya. Siapa Allah yang pujian itu adalah miliknya semuanya? Allah itu yang dipuji, itu yang ditujukan pujian kepadanya adalah huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Kita ini diciptakan dari tanah? Bukan kita yang diciptakan dari tanah, Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Sementara kita ini diciptakan dari setetes air. Tapi mengapa dalam ayat ini Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan kamu dari tanah, untuk menerangkan meskipun kita ini diciptakan dari setetes air, dan yang diciptakan dari tanah itu dahulu adalah Nabi Adam, tetapi unsur tanah Nabi Adam dengan unsur air yang ada dalam air itu adalah sama. Atau dengan bahasa yang lebih mudah adalah unsur air yang asal penciptaan kita dengan unsur tanah asal kejadian Nabi Adam itu adalah sama, yaitu berasal dari tanah bumi. Atau dengan pembahasan yang lain, dengan penyampaian yang lain, yaitu ketika Allah menyebutkan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, maknanya kamu wahai anak-anak Adam, meskipun kamu adalah dari air, tetapi kamu sama dengan bapamu yang dahulu diciptakan dari tanah. Tak ada beda. Jadi jangan fahami bahwasanya kita ini meskipun dari air adalah berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Tidak, sama dengan Nabi Adam, yaitu sama-sama
asal-asalnya atau unsurnya dari tanah, dan dari tanah kita diciptakan, dan ke tanah kita nanti akan dikembalikan, dan dari tanah itu pula nanti kita akan dibangkitkan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu akan dikembalikan, dan dari tanah pula nanti kamu akan dibangkitkan kembali. Jadi kalau kita ini diciptakan dari tanah, maka jangan menyombongkan diri. Dari tanah. Ini diberi bentuk rupa baik sedikit saja sudah menyombongkan diri. Macam dia yang paling tampan di muka bumi, macam dia yang paling cantik di muka bumi, kemudian dia meninggalkan petunjuk Allah karena ketampanan dan kecantikannya itu. Itu namanya kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur kepada Allah yang menciptakannya dari tanah. Tahu dirilah wahai manusia. Ini bahasa awamnya ini. Karena Allah menggunakan kata tanah di sini. Bahkan apabila Allah menggunakan kata air pun, Allah beri sifatnya air yang hina. Tahu dirilah wahai manusia, dari air yang hina kamu diciptakan, dan kamu jadi seperti sekarang ini, nampak gagah perkasa, adalah karena Allah yang memberikan kegagahan dan keperkasaan. Semestinya kamu wahai manusia bersyukur kepada Allah. Sampai masanya manusia akan mati, karena Allah menetapkan kematian kepada manusia. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah tetapkan ajal. Ajal maknanya ujung dari sesuatu. Karena umur kita ini ada ujungnya, maka ujung umur itu disebut ajal. Sekarang ini kita sedang menjalani ajal, sedang menjalani umur. Sedang menjalani umur. Sampai ajal, sampai ke ujung umur, nyawa akan dicabut dari badan. Siapa yang tahu ajalnya kapan? Tak tahu. Tapi kita punya ajal. Masing-masing kita punya ajal, dan Allah telah menetapkannya. Mungkin malam ini ajalnya. Kenapa takut? Masing-masing kita telah ditetapkan ajal. Tsumma qada ajala. Kemudian Allah telah menetapkan ajal. Ajal penghujung dari sesuatu, penghujung umur, kematian. Wa ajalum musamman indahu. Dan ada lagi satu ajal, wa ajalun. Mengapa ada kata dan satu lagi ajal? Sebabnya adalah kata ajalan yang pertama tidak menggunakan alif lam. Kata ajal yang kedua juga tidak menggunakan alif lam. Apabila tidak menggunakan alif lam, dua-duanya bermakna ajal yang pertama bukanlah ajal yang kedua. Lalu ajal yang pertama itu yang mana? Kematian. Ajal yang kedua itu, ajal yang kedua ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ajal yang kedua itu adalah kebangkitan. Dari mana? Dari mana mulanya kehidupan manusia di dunia ini sampai ajal ketika hidup di dunia? Mulai dari dilahirkan sampai ia dimatikan. Itu hidup di dunia ini. Sebelumnya di alam rahim. Kemudian berikutnya lagi adalah pendapat yang pertama, dari dimatikan kemudian dia berada di alam barzah, yaitu sampai ia dibangkitkan. Itu ajal di alam barzah. Tapi ada ulama tafsir yang kedua menyebutkan ajal yang kedua itu adalah akhirat. Ajal yang pertama yaitu kematian di dunia, ajal yang kedua yaitu akhirat yang tidak ada penghujungnya sama sekali. Ada siapa yang tahu tentang ajal di akhirat? Tidak ada. Karena tidak ada siapa yang tahu, karena hari akhirat itu sepenuhnya adalah di dalam pengetahuan Allah, maka disebutlah kata musamman indahu, telah ditetapkan di sisinya, untuk menerangkan bahwasanya ajal yang kedua itu tidak ada sesiapa yang mengetahuinya. Tetapi ada
Ada, jangan tidak mempercayainya. Tapi bagaimana sebahagian manusia? Summa antum tamtarun, tetapi kamu meragukan tentang ajal tersebut. Ada yang meragukan tentang ajalnya di dunia? Ada. Mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatannya. Seakan-akan dia ini tak akan mati. Buat kejahatan, dinasehati tak mau dinasehati, diperingatkan tak mau diperingatkan. Macam tak mati-mati, macam tidak akan mati. Ini meragukan kematian. Kemudian tentang ajal di akhirat. Ada yang meragukan tentang ajal akhirat? Ada. Dengan menyangka bahwasanya hidup hanyalah hidup di dunia saja, tidak akan dibangkitkan. Ada. Sehingga ia tidak sedikit pun berbekal untuk hari akhirat. Karena ia menyangka kehidupannya hanyalah di dunia ini saja. Summa, kemudian diulang lagi, tadi ada kata kemudian, di sini juga ada kata kemudian. Untuk apa kemudian ini disebut? Untuk menerangkan buruknya perbuatan orang-orang yang meragukan ajal tersebut. Maka yakini ajal kita, kemudian bersiap sedia sebelum tiba ajal. Kalau ajal sudah tiba, kematian datang, mungkin kembali lagi ke dunia ini? Tidak. Hatta idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai kepada salah seorang mereka, maka tidak akan dimajukan barang sedetik pun dan tidak akan dimundurkan barang sedetik pun. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Aku akan datang ke Masjid Agung ya Allah. Rumahku dekat dengan Masjid Agung itu ya Allah. Aku akan sampai. Setelah itu aku meninggallah setelah aku bertaubat kepadamu di rumahmu itu. Tapi akan kembali ke dunia lagi? Tidak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh sampai hari berbangkit. Tapi rupanya ada manusia yang meragukan kebangkitan. Ayat berikutnya, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah. Allah memberitahukan tentang dirinya sendiri. Dan dialah Allah yang berfirman. Allah memberitahukan tentang dirinya, sebab kita tak tahu tentang keberadaan Allah itu, tentang kedudukan Allah itu. Allah memberitahukan, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah sebagai Tuhan yang disembah fis samawat, di langit. Siapa yang berada di langit? Malaikat. Wa fil ard, dan sesiapa yang berada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Jin, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Semuanya beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua menyebutkan wa huwallahu fis samawat, dan dialah Allah yang berada di langit. Allah berada di langit. Kemudian wa fil ardi, dan kamu yang berada di bumi. Wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan kamu yang berada di bumi, Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Kamu berada di bumi, apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu usahakan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun fil ard, di muka bumi. Ada yang menafsirkan demikian. Tapi tafsiran yang pertama itu yang lebih banyak diambil oleh para ulama tafsir, yaitu dialah Allah yang disembah di langit, dan dialah Allah yang disembah dialah Allah yang disembah oleh penduduk langit, dan dialah Allah yang disembah oleh penduduk bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, dialah Allah yang mengetahui yang kamu sembunyikan. Sirrakum, yang kamu sembunyikan, yang disimpan dalam hati.
Apa yang disimpankan dalam hati? Niat umpamanya. Niat yang dalam hati atau rahsia dalam hati itu Allah Maha mengetahui. Mungkin manusia tak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui. Wa jahrakum, dan apa yang kamu nyatakan, yang kamu lahirkan, Allah pun juga mengetahuinya. Yang kamu nyatakan itu hakikatnya seperti apa, Allah ketahui. Sebanyak apa, Allah ketahui. Sekuat apa, Allah pun mengetahui. Seluas apa, Allah pun mengetahui. Yang kamu nyatakan itu artinya apa? Tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan Allah. Untuk apa Allah mengetahui segala apa yang berkaitan dengan hidup kita? Untuk memberikan pembalasan kepada kita kembali di hari pembalasan kelak. Dan ini semakin terang di penghujung ayat, wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa yang kamu usahakan. Apa yang diusahakan oleh manusia? Beribadah kepada Allah. Ada ibadah yang memang telah Allah tetapkan, salat, puasa, zakat, haji. Ada ibadah kaitannya dengan mengikuti perintah Allah secara umum atau menjauhi larangan Allah secara umum. Apa saja perintah Allah apabila kita lakukan, itu adalah ibadah. Apa saja yang kita buat, yang kita usahakan berupa menjalankan perintah Allah, ia adalah satu usaha. Allah berikan balasan. Allah mengetahui, Allah akan beri balasan dengan tidak mengurangkan sedikit pun. Karena Allah Maha mengetahui, sekecil apapun Allah ketahui, maka sekecil apapun yang diketahui oleh Allah itu akan dibalas. Maka tidak akan ada sesiapa yang akan dianiaya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan sesungguhnya Tuhanmu tidak menganiaya hamba-hambanya. Dengan demikian berarti sebagai kesimpulan, Allah menerangkan tentang dirinya kepada kita, kemudian kita pula mengetahui bahwasanya kita adalah sebagai hamba Allah yang mesti beribadah kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah apa yang kita lakukan itu. Maka hidup ini adalah bukan sekedar menjalani hidup begitu saja, tidak. Hidup ini adalah tanggung jawab. Bukanlah yang kita buat kemudian berlalu begitu saja, tidak. Setiap yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan kembali di hadapan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Buat baik, balasan baik akan kita dapatkan kembali. Buat buruk, kita sendiri yang akan menanggungnya. Maka dengan 3 ayat ini akan menjadi peringatan dan pengajaran bagi kita, yaitu dengan mengenal Allah dan mengenal diri kita. Dengan mengenal Allah, kita akan mengagungkan Allah. Dengan mengenal diri kita, kita akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.